Di kantor polisi, seorang petugas memanggil Soryong, mengingatkannya bahwa dia menyebutkan suaminya mulai bertingkah aneh malam sebelumnya. Dia bertanya apakah Soryong bisa menjelaskan apa tepatnya yang terasa aneh tentang suaminya dan apakah dia bisa menjelaskannya lebih lanjut. Setelah jeda sejenak, Soryong terbata-bata berkata, di tempat tidur. Sambil mengerutkan kening dengan percikan darah di pakaiannya. Dia teringat bahwa selama 2 tahun pernikahan mereka, dia tidak pernah sampai basah kuyup oleh keringat saat mereka melakukan hal itu bersama. Yakin bahwa suaminya sudah gila, dia teringat bagaimana suaminya mendekat saat dia mencoba memanggil namanya. Dia berpikir betapa suaminya selalu penuh perhatian dan lembut padanya, terutama karena dia tidak bisa melihat. Dia memintanya untuk menunggu, tetapi Kim Hyun menolak, mengatakan tidak ada waktu. Soryong telah memohon setidaknya waktu sejenak untuk bernapas. Dia bertanya-tanya bagaimana seorang pria yang dulunya begitu tenang dan terkendali, bahkan saat berhubungan intim, bisa tiba-tiba berubah seperti ini. Dia teringat suaminya berbisik bahwa agar tanda itu bertahan, itu harus terasa sakit. Soryong bertanya apa maksudnya, tetapi sebelum dia bisa berkata lebih banyak, dia menciumnya dengan kasar, lidahnya menjelajah jauh ke dalam mulutnya. Dia mendengarnya berkata bahwa dia tidak boleh melakukan hal seperti ini dengan orang lain. Dia bingung, bertanya apa maksudnya dengan itu. Kim Hyun mengumpat pelan, memohon dengan lembut agar Soryong menemaninya hanya untuk malam itu. Hanya untuk saat itu. Keesokan harinya, saat Kim Hyun bersiap-siap berangkat ke kantor, Soryong menyebutkan bahwa sepertinya ada yang sedang pindahan. Kim Hyun menjawab bahwa akhir-akhir ini keadaan sedang kacau. Dan bertanya apakah suara itu mengganggunya. Dia menyangkalnya, mengatakan dia hanya penasaran dan dia dekat dengan tetangga mereka. Dan ingin tahu siapa yang akan pergi. Kim Hyun memberitahunya bahwa sebentar lagi akan tenang. Untuk menarik perhatiannya, dia dengan lembut bertanya apakah dia baik-baik saja, mengakui bahwa dia mungkin terlalu kasar malam sebelumnya. Soryong memberitahunya bahwa dia telah mengejutkannya, teringat bahwa dia telah mengumpat, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Dia mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya dia menyadari betapa melelahkan dan menyakitkan hal seperti itu. Berhenti sejenak, dia dengan ringan mendorongnya menjauh, menyarankan agar mereka membicarakannya nanti setelah pulang kerja. Kim Hyun mengangguk tetapi tiba-tiba ragu, seolah merasakan sesuatu. Dia memanggil namanya dengan lembut. Dalam keheningan yang aneh dan berat itu, Soryong merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia telah melakukan kontak mata dengan suaminya meskipun dia buta. Dia tahu bahwa suaminya tidak sedang tersenyum. Dia berkata akan berangkat dan pergi dengan diam-diam. Soryong ingin menghentikannya dan bertanya ada apa, tetapi kata-kata itu tidak pernah keluar. Dia teringat nasihat dokter bahwa terlalu banyak berpikir tentang setiap hal kecil bisa menjadi pertanda buruk, namun dia tidak bisa menghilangkan kegelisahannya seiring berjalannya waktu. Tengah malam tiba, tetapi Kim Hyun masih belum pulang ke rumah. Soryong menjadi cemas. Mengingat bagaimana dia selalu pulang kerja tepat pukul 7, tidak pernah terlambat semenit pun, tidak pernah melanggar rutinitas. Dia adalah tipe pria yang tidak akan pernah meninggalkannya sendirian terlalu lama karena tahu dia tidak bisa melihat. Tapi malam itu, dia sama sekali tidak bisa dihubungi. Setiap kali dia menelepon, pesan dari operator telepon terus berulang mengatakan bahwa nomornya tidak tersedia atau dibatasi. Pikirannya menjadi kacau saat dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pasti ada alasannya. Namun, pikiran-pikiran itu berubah menjadi ketakutan. Semakin lama dia menunggu, keheningan itu terasa semakin berbahaya. Dia menelepon lagi dan lagi, tapi tidak ada jawaban. Karena frustrasi, dia mengumpat pelan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kepanikannya, dia tidak sengaja mengiris jarinya, membuat darah berceceran di sekitarnya. Rasa takut menyelimutinya saat 2 kata mengerikan bergema di kepalanya, suami hilang. Sekarang, berdiri di dalam kantor polisi, dia merasa lemas saat petugas itu berdeham. Dan menjelaskan bahwa laporan orang hilang tidak bisa dibuat sampai setidaknya 24 jam berlalu sejak kontak terakhir. Dia menambahkan bahwa mereka tidak bisa mengambil tindakan segera kecuali ada bukti kejahatan. Dengan tergagap, Soryong bertanya apa maksudnya. Petugas itu menjawab dengan tenang bahwa sebuah kejahatan. Misalnya, bisa jadi ketika seseorang mencoba menyamarkan penyerangan sebagai kasus orang hilang dan bahwa dia harus jujur kepada mereka.
Dia memperhatikannya dengan saksama saat melihat pisau di tangannya dan darah yang berceceran di pakaiannya. Nada bicaranya menjadi tegas saat dia bertanya darah siapa itu. Setelah hening cukup lama, dia berkata pelan, "Jika aku memberitahumu darah ini milik suamiku, apakah kalian akan mencarinya lebih dulu?" Pertama kali Soryong bertemu suaminya, Kim Hyun, dia baru saja berusia 24 tahun. Dia memperkenalkan dirinya dengan sopan. Menjelaskan bahwa dia bukan bos melainkan hanya seorang karyawan perusahaan, karena bosnya sedang keluar sebentar. Itu terjadi sekitar waktu ketika dia pertama kali mengetahui bahwa ada masalah dengan retinanya yang sebelumnya sehat. Penglihatannya mulai memudar secara bertahap, membuatnya ketakutan dan tidak yakin akan masa depannya. Selama pertemuan mereka, Kim Hyun membantunya dengan memberikan tongkat yang dia jatuhkan. Nada bicaranya tenang, gerakannya hati-hati. Seolah-olah dia sudah mengerti betapa rapuhnya kepercayaan dirinya. Dia bertanya apakah dia boleh tinggal sebentar sampai hujan di luar reda. Soryong mengira itu hanyalah pertemuan pertama yang biasa, sesuatu yang akan berlalu tanpa arti. Namun, saat duduk di sana, dia terus bertanya-tanya mengapa dia harus hidup bergantung pada tongkat. Mengapa takdirnya begitu kejam padanya. Dia selalu diajari untuk hidup dengan baik, jadi dia pun hidup dengan baik. Dia telah bekerja keras, bahkan mengambil pekerjaan sebagai perawat, sesuatu yang jauh dari apa yang pernah dia bayangkan untuk dirinya sendiri. Tetap saja, dia bertanya-tanya mengapa dia harus menanggung nasib buruk seperti ini, mengapa hidupnya mengambil jalan ini. Di saat frustrasi dalam diam itu, Kim Hyun pamit sebentar, lalu kembali membawa secangkir kopi. Dia berkata dengan lembut, bahwa dia terlihat kedinginan dan menawarkannya dengan senyum lembut. Soryong tetap diam, sejenak bingung harus merespons apa. Di dunia yang telah kehilangan semua cahayanya, rasanya seolah-olah kehangatan samar kembali. Suara laki-laki itu, kebaikan dalam nada bicaranya, dan caranya mengulurkan tangan padanya semua, membuatnya merasa seakan cahaya kembali menyinarinya. Ketika laki-laki itu memegang tangannya, dia tidak menepisnya. Saat ini, Soryong berdiri mematung di depan petugas, tidak bisa mencerna apa yang baru saja dia dengar. Petugas itu memberitahunya bahwa di villa ini, satu-satunya rumah yang berpenghuni adalah rumahnya. Dan semua rumah lainnya kosong. Tidak ada orang lain yang tinggal di sana. Dia bertanya apakah Soryong benar-benar tidak mengetahuinya. Soryong mengumpat tak percaya, mengatakan bahwa dia sudah pasti. Menyapa tetangganya setiap kali dia lewat dan bersikeras pasti ada kesalahan. Petugas itu menggelengkan kepalanya, menjelaskan bahwa tidak ada penghuni lain. Dan bertanya sapaan macam apa yang dia maksud. Sebelum dia bisa menjawab, petugas lain menyela, memanggil detektif itu. Dia bilang baru saja menerima telepon dari kantor. Tidak ada catatan atas nama Kim Hyun di daftar kependudukan. Soryong merasa seolah-olah seluruh tubuhnya membatu saat pikirannya menjadi kosong. Beberapa hari kemudian, dia berada di gereja. Sudah sebulan sejak suaminya menghilang, dan kekosongan di hatinya semakin berat. Dia telah berulang kali memohon kepada para detektif untuk melanjutkan pencarian, tetapi mereka menolak. Salah satu dari mereka menghampirinya dengan lembut. Menyuruhnya untuk menenangkan diri, menjelaskan bahwa simpati untuknya ada batasnya. Dia berkata jika Soryong terus datang seperti ini, mereka mungkin harus menahannya karena menghalangi tugas resmi. Soryong memohon untuk satu penyelidikan terakhir, bersikeras bahwa pasti ada kesalahan. Tetapi detektif itu menolaknya lagi. Dia menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada jejak yang tertinggal di sistem dan bertanya apa yang harus mereka selidiki jika tidak ada apa-apa. Soryong meninggikan suaranya, bersikeras bahwa mungkin suaminya telah menjadi sasaran organisasi kriminal dan itulah sebabnya dia menghilang tanpa jejak, tetapi detektif itu menepis klaim itu, mengingatkannya bahwa dalam laporan awalnya, dia mengatakan berlumuran darah suaminya. Dia memperingatkan bahwa jika Soryong ingin mereka membuka kembali kasus ini, dia sendiri bisa mendapat masalah, karena berbohong dalam laporan resmi bukanlah masalah sepele. Soryong berteriak sambil menangis, mengatakan dia tidak menderita kerugian finansial apapun. Jadi apa untungnya menipu dirinya? Detektif itu dengan tenang menjawab bahwa hanya pria yang melarikan diri yang tahu kebenarannya dan bertanya apakah dia setuju. Saat ini, Soryong berdiri di sudut gereja, tenggelam dalam pikirannya. Keheningan di sekelilingnya terasa menyesakan, sampai pendeta masuk dan memanggilnya.
mengatakan bahwa wajahnya terlihat pucat. Dia menyuruhnya duduk dan beristirahat sejenak. Soryong berterima kasih dengan sopan. Dan berkata dia baik-baik saja, bersiap untuk pergi, tetapi kemudian berhenti. Dia berbalik dan bertanya apakah pendeta itu benar-benar percaya pada hal-hal yang tidak bisa dia lihat. Dia meminta maaf karena mengatakan sesuatu yang begitu belak-belakan tetapi menambahkan bahwa mungkin pendeta itu tidak sadar sedang ditipu. Dia menyuruhnya membuka mata dan tidak berakhir menjadi orang bodoh sepertinya. Pendeta itu menatapnya dengan mata yang tenang. Mata dan berkata bahwa seseorang tidak selalu perlu melihat sesuatu untuk mengetahui keberadaannya. Dia bertanya apakah wanita itu benar-benar membutuhkan alasan untuk percaya pada sesuatu yang tak kasat mata. Soryong ragu, berbisik bahwa dia tidak tahu lagi. Suaranya bergetar saat air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia berkata bahwa dia bahkan tidak tahu seperti apa rupanya, tapi dialah yang lebih dulu mencintainya. Dia mengakui bahwa dia percaya. Tangannya adalah yang paling hangat dan besar yang pernah dia genggam, dan dia pikir pria itu akan menjadi penyelamatnya. Baginya, pria itu berbeda dari siapapun di dunianya, sebuah keajaiban yang tidak pernah dia sangka akan dia alami. Tapi kemudian dia menghilang, lenyap tak berbekas, seolah menguap begitu saja. Dia bergumam bahwa mungkin tidak aneh jika sesuatu yang begitu sempurna datang padanya dengan terlalu mudah. Pendeta itu memanggil namanya dengan lembut, mengatakan bahwa mungkin pertemuan hari ini bukanlah kebetulan semata, melainkan bagian dari kehendak Tuhan. Dia mengutip sebuah ayat, teruslah meminta, maka akan diberikan kepadamu. Teruslah mencari, maka kamu akan mendapat, teruslah mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Soryong berdiri dalam diam, mendengarkan kata-katanya. Saat dia berbalik untuk pergi, sebuah pamflet di tangannya menarik perhatiannya. Pamflet itu mengumumkan layanan nasional teratas untuk menjaga kehormatan dan kenangan seseorang. Dia mengerutkan kening, jari-jarinya sedikit gemetar, pikirannya dipenuhi kebingungan saat dia berbisik pada dirinya sendiri. Bagaimana aku bisa melihat pamflet ini? Setelah pemeriksaan medisnya, sang dokter tampak sangat khawatir. Dokter itu berkata tidak masuk akal jika penglihatan Soryong kembali begitu tiba-tiba. Dia menyebutkan, kasus seperti ini bahkan mungkin perlu dilaporkan ke komunitas akademis terlebih dahulu. Soryong duduk dalam diam. Pikirannya melayang kembali ke saat suaminya menghilang. Dia merasa kabut dalam penglihatannya ikut lenyap bersamanya. Dia bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan semata, atau sesuatu yang jauh lebih aneh. Dokter itu mengaku dengan sedikit gugup, bahwa selama bertahun-tahun menjadi dokter mata, dia belum pernah melihat kasus seperti ini. Soryong jelas didiagnosis menderita disfungsi retina 2,5 tahun yang lalu, tapi entah bagaimana, kebutaan yang dialaminya tampaknya hanya sementara. Dokter itu kembali mengatakan bahwa kasus ini layak untuk diteliti. Dia berspekulasi bahwa jika seseorang secara berkala menstimulasi saraf optik Soryong, itu bisa menyebabkan kelumpuhan sementara. Sebuah kondisi yang tidak biasa, tapi bukan tidak mungkin. Soryong teringat suatu saat ketika suaminya memanggilnya, mengingatkannya bahwa sudah waktunya memakai obat tetes mata. Dia bilang dia bisa melakukannya sendiri, tapi suaminya bersikeras, mengatakan bahwa dia hanya ingin merawatnya. Dia bilang dia ingin melakukan segalanya untuknya, dan dia ingat suaranya terdengar begitu mesra, namun juga putus asa. Kenangan itu kini terasa ternoda, seolah menyembunyikan sesuatu yang tidak pernah dia sadari. Dia bertanya pada dokter apakah dokter matanya baru saja berganti. Dokter itu terdiam sejenak, lalu meminta maaf karena terlambat menjelaskan. Dia menjelaskan bahwa dia mengambil alih pasien Dr. Park, karena Dr. Park menerima tawaran di luar negeri dan mulai bekerja di sana semester ini. Soryong mengangguk pelan, tapi merasakan sebuah firasat buruk yang dingin menyelimuti dadanya. Sepertinya suaminya tidak menghilang sendirian. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Pikirannya kembali ke kenangan saat suaminya memberitahunya bahwa mereka perlu menggantung bingkai foto pernikahan mereka di ruang tamu. Dia bilang itu akan membuat rumah terasa lebih seperti rumah. Saat itu Soryong tersenyum, dengan nada menggoda. Bertanya ekspresi seperti apa yang dia pasang di foto itu. Dia bilang akan sangat luar biasa jika dia bisa melihatnya dengan jelas dengan matanya sendiri. Dia tertawa pelan, menyentuh sudut bibirnya, dan berkata bahwa mereka berdua tersenyum bahagia seperti ini. Kehangatan pada saat itu terasa begitu tulus, namun sekarang, jika dipikir-pikir lagi,
rasanya jauh dan dibuat-buat. Kemudian, Soryong menelepon seseorang yang membantunya dalam penyelidikan. Orang itu telah memeriksa setiap catatan yang ada dan mengatakan bahwa nama, perusahaan, dan bahkan plat nomor mobil yang terkait dengan suaminya semuanya palsu. Soyang memastikan bahwa tidak ada kamera CCTV di villa atau bahkan di gang terdekat. Dengan perginya para tetangga, tidak ada saksi sama sekali. Tetap saja, dia bertanya apakah orang itu bisa menemukan suaminya. Orang itu menjawab bahwa siapapun yang merencanakan ini telah bertindak di bawah perintah yang jelas, bekerja secara sistematis, dan meminta Soryong untuk memulai dari awal, semua yang dia ingat tentang tetangganya. Dia pun mulai menjelaskan setiap detail yang bisa dia ingat. Dia mengaku bahwa dia ingin tahu kebenarannya. Bukan asumsi atau potongan-potongan teori, hanya kebenaran. Dia ingin mengungkap alasan sebenarnya di balik semua ini. Begitu dia tahu, dia berjanji pada dirinya sendiri akan mengambil kembali satu-satunya hal yang benar-benar miliknya. Dia tidak bisa dan tidak akan melepaskannya begitu saja. Beberapa hari kemudian, Soryong pergi ke agensi detektif Angel. Di sana dia bertemu dengan seorang pria dan seorang wanita muda. Dia bertanya apakah mereka telah menemukan sesuatu tentang suaminya. Wanita itu menatapnya tajam sejenak, lalu tiba-tiba berteriak, menanyakan bagaimana Soryong bisa hidup seperti ini selama ini. Kata-katanya mengejutkan Soryong. Wanita itu mengumpat pelan. Menyebut suaminya bajingan keji, begitu hina sampai-sampai bahkan menggunakan lidahnya sebagai pemukul lalat pun tidak akan menjadi hukuman yang cukup. Detektif di sampingnya memanggil namanya dan menyuruhnya tenang serta menjaga bicaranya, sambil memperkenalkan dirinya sebagai Yongpil. Melangkah maju, dia berkata bahwa dia adalah ketua tim dari unit analisis informasi di perusahaan Blast. Dia menjelaskan bahwa perusahaan mereka, Blast Corp, adalah perusahaan militer swasta, sebuah organisasi yang disetujui pemerintah yang menyediakan layanan pertahanan, dan intelijen di zona konflik luar negeri. Kantor detektif kecil. Tempat mereka berada ini hanyalah salah satu dari operasi kecil mereka. Yongpil berkata mereka sebaiknya tidak perlu berbasa-basi karena waktu sangat berharga. Dia kemudian menoleh ke Soryong dan meminta maaf, mengatakan bahwa mereka tidak bisa menerima kasusnya seperti yang dia minta. Terkejut, Soryong menanyakan alasannya. Sebelum Yongpil bisa menjawab, Chana menyela dengan marah. Mengatakan bahwa sebagian besar tetangga yang disebutkan Soryong telah menggunakan nama palsu. Sekolah dan tempat kerja yang dia sebutkan juga semuanya palsu. Soryong terkejut. Karena tidak percaya dengan apa yang didengarnya, Chana terus mengatakan bahwa pria yang dinikahi Soryong telah membuat satu kesalahan fatal. Dia mengingatkan Soryong bahwa Soryong pernah mengatakan kalau pria di sebelah rumahnya memelihara seekor anjing, bahkan jika semua hal lainnya hanyalah rekayasa, nama anjing itu mungkin asli. Mereka sudah memeriksanya melalui catatan dokter hewan. Dan pemilik yang terdaftar ternyata adalah seorang wanita berusia 67 tahun. Soryong mengerutkan kening tak percaya, mengatakan bahwa itu tidak mungkin benar, dia bersikeras. Pemiliknya adalah seorang pria muda, bukan wanita lansia. Chana mengangkat bahu, mengatakan bahwa justru karena itulah mereka menyelidikinya lebih dalam. Mereka telah menarik data transaksi kartu kredit wanita itu, Kim Yumi, selama 5 tahun, dan apa yang mereka temukan sungguh tidak terduga. Dia menyerahkan layar tablet kepada Soryong. Soryong meminta maaf dengan pelan, menjelaskan bahwa penglihatannya masih belum sepenuhnya pulih, jadi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Chana menyadari kesalahannya, lalu meminta maaf, dan menjelaskan bahwa catatan itu menunjukkan pembelian dari sebuah toko buku. Khususnya buku ujian Dinas Intelijen Nasional tingkat 9, edisi dasar maupun terapan. Soryong membeku saat mendengar nama Dinas Intelijen Nasional. Yunpil kemudian angkat bicara, mengatakan bahwa Kim Yumi memiliki seorang putra yang katanya bekerja di sebuah perusahaan penerbitan. Dia menjelaskan bahwa agen lapangan sering menggunakan profesi semacam itu sebagai identitas samaran. Jika putranya itu lulus ujian NIS dan menyusup ke lingkungan Soryong dengan menyamar sebagai pekerja biasa, maka semuanya mulai masuk akal. Soryong memotong, mengatakan dia tidak mengerti apa arti semua ini. Ekspresi Yunpil menjadi serius saat dia bertanya orang seperti apa suaminya itu sebenarnya. Dia berkata, siapapun pria itu, dia telah berhasil membuat seorang wanita menjadi gila total,
lalu lenyap tanpa jejak. Dia mengingatkannya bahwa pria ini telah membeli seluruh villa, memanipulasi segalanya dalam radius 200 meter, dan menghilang dengan sempurna. Tingkat eksekusi seperti ini, kata Yunpil, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh agen biasa atau misi tingkat rendah. Dia menjelaskan bahwa untuk wanita sepertimu, seorang agen hitam dari Dinas Intelijen Nasional mungkin telah ditugaskan. Agen hitam, katanya, adalah agen yang sepenuhnya tidak tercatat, hantu di dalam sistem. Identitas mereka hanya diketahui oleh para pejabat tertinggi. Dan keahlian mereka adalah menghapus jejak mereka sepenuhnya. Wajah mereka, nama mereka, dan bahkan masa lalu mereka adalah hal yang tidak bisa diungkap oleh siapapun. Dia menatapnya dengan serius, mengatakan bahwa jika apa yang mereka curiga itu benar, maka Soryong mungkin tidak akan pernah menemukan suaminya lagi. Sementara itu di tempat lain, Kim Hyun melepas topengnya. Orang lain di seberang mikrofon berkomentar kalau itu menjijikan, tidak peduli berapa kali dia melihatnya, dan mengatakan itu sama sekali tidak seperti ular yang berganti kulit. Dia masih tidak bisa mempercayainya, bahkan setelah menyaksikannya beberapa kali. Wan Cheong, dari tim dukungan lapangan Divisi Intelijen Kepentingan Nasional Asing NIS, seorang peretas handal, memanggil ketua tim, bertanya apakah dia berhasil melarikan diri dengan aman. Kim Hyun membenarkan bahwa dia langsung kabur tanpa menoleh, karena takut ketahuan saat identitasnya terungkap. Sebagai Li Wushen dari Divisi Intelijen Kepentingan Nasional Asing NIS. Tim 1 tidak resmi, nama Sandi Maka titik 1, Chang melaporkan bahwa dia telah menggunakan topeng silikon. Dan bahkan sebuah chip pengubah suara, menyatakan bahwa sejak dia mulai mendukungnya, dia telah kehilangan semua kepercayaan pada orang lain. Dia menambahkan bahwa kemampuan aktingnya begitu meyakinkan sehingga untuk sesaat dia benar-benar mengira telah jatuh cinta. Li Wushin menyapanya dengan nada mengejek. Memanggilnya Wan Cheong tersayang dan mengomentari betapa lancang mulutnya sekarang. Wan Cheong mencoba membela diri, suaranya bergetar saat rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia menyebutkan si burung hantu, target mereka, mengatakan bahwa wanita itu tampaknya benar-benar mencintainya sekitar sebulan yang lalu. Kantor polisi setempat menjadi kacau balau saat wanita itu muncul berlumuran darah, mengklaim bahwa itu adalah darah suaminya. Wan Cheong tiba-tiba mendengar suara dari luar dan memanggil ketua tim. Ketika Li Wushin menanyainya tentang darah itu, Wan Cheong menjelaskan bahwa itu ternyata darahnya sendiri. Tangannya teriris saat memasak atau semacamnya. Dia mengatakan laporan orang hilang diproses dengan sangat cepat, yang menyebabkan identitas palsu itu cepat terbongkar. Si burung hantu ternyata lebih cerdik dari yang diperkirakan, karena dia bahkan berhasil mendapatkan rekaman CCTV. Li Wushin, dengan nada kesal, menyuruh Wan Cheong untuk menjelaskan dalam 3 detik kenapa dia harus merusak suasana hatinya dengan menonton rekaman itu. Dia bertanya apakah Wan Cheong benar-benar percaya bahwa apa yang dilakukannya adalah pernikahan sungguhan. Si burung hantu hanyalah sebuah target, dan peran yang ditugaskan kepadanya hanyalah sebagai seorang suami. Misi, yang tadinya tampak mustahil, akhirnya berakhir, jadi tidak ada alasan untuk mengungkit kenangan melelahkan itu. Dia memerintahkan Wan Cheong untuk tidak melihat ke belakang atau memikirkannya lagi. Saat pikiran Li Wushin sejenak melayang ke masa lalu, Wan Cheong meminta maaf, mengatakan bahwa setelah 2 tahun pengawasan, dia jadi terbiasa tanpa sadar. Li Wushin bertanya apakah dia masih terpaku pada fakta bahwa dia telah melakukan hal seperti itu dengan warga sipil biasa. Jelas merasa jijik padanya, Li Wushin kemudian bertanya apakah ada tempat yang melatih agen rahasia tanpa melibatkan emosi, menyuruh Wan Cheong untuk memberitahunya jika ada. Li Wushin dengan jelas menyatakan bahwa dia akan secara pribadi membawanya ke sekolah semacam itu jika perlu. Li Wushin berkomentar sinis bahwa Wan Cheong begitu berhati nurani, memanggilnya tunas kecil suci yang perlu tumbuh dengan benar. Wan Cheong, yang telinganya hampir berdarah karena tegang, bergegas menyangkal kesalahpahaman apapun dan berjanji akan memperbaiki dirinya segera. Li Wushin memberitahunya bahwa jika dia benar-benar mengerti, dia tidak boleh menyebut si burung hantu lagi. Wan Cheong dengan cepat setuju dan bertanya apakah Li Wushin benar-benar akan mengajukan pengunduran dirinya. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, Li Wushin mengakhiri panggilan. Wan Cheong duduk di sana, menyadari bahwa ketua tim tampaknya benar-benar kesal. Saat sambungan terputus, dia bergumam semoga saja
Ketua tim mereka yang berhati dingin akan segera melupakannya. Adegan kemudian beralih ke Soryong, yang tampak sedang berpikir keras. Chana menatapnya tidak percaya saat Soryong mengatakan sesuatu yang membuatnya tertegun. Dia bertanya apakah Soryong bermaksud ingin membelot, tapi Soryong langsung menyangkalnya dan menjelaskan. Kalau dia tidak sedang membicarakan tentang membelot, tapi tentang pergi ke utara. Kebingungan Chana semakin menjadi, dan Soryong menjelaskan dengan senyum tipis bahwa yang dia maksud bukan ke selatan, tapi ke utara, ke Korea Utara. Mendengar ini, Chana terkejut. Soryong menjelaskan bahwa dia berpikir jika dia benar-benar ingin menghadapi agen hitam dari NSS. Dia harus meningkatkan permainannya ke level kejahatan internasional. Dia menyebutkan telah melakukan pengintaian di sekitar jembatan Paeju dan sungai Imjin, karena dia berasal dari wilayah Chana Utara. Dia pikir akan lebih bijaksana untuk meminta nasihat dari koneksi lamanya di sana. Itulah sebabnya dia menghubunginya. Chana menyebutnya gila, bertanya apakah dia serius ingin terlibat dengan NSS. Soryong mengiyakannya dengan tenang, mengatakan bahwa orang-orang mengklaim dia adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa dibuntuti. Karena itu, dia berpikir untuk mencoba pendekatan sebaliknya. Jika dia cukup banyak membuat ulah dan melakukan perbuatan jahat, dia mungkin akan ditangkap oleh NSS. Dengan begitu, dia akan mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan para agen aktif. Chana menatapnya, tertegun, saat Soryong berbicara dengan tekad yang tak tergoyahkan. Matanya menunjukkan tekad yang dingin saat dia berkata bahwa dia serius tentang hal itu. Dia menegaskan bahwa dia tidak bercanda atau merencanakan tanpa tujuan, dia sudah memetakan pendekatannya dengan cermat. Baginya, ini bukanlah tindakan gegabah, melainkan keputusan yang diperhitungkan dan didorong oleh sesuatu yang lebih kuat dari nalar. Ekspresi Soryong mengeras saat dia berkata ingin bertemu dengannya lagi, apapun risikonya. Dia menyatakan bahwa pria itulah yang akan datang dan menangkapnya. Beberapa hari kemudian, saat Soryong mengemudi menuju perbatasan, prajurit di pos jaga menguap dengan malas, mengatakan kondisinya sangat buruk hari itu. Dia meregangkan tangannya, mengeluh sambil terus menguap, ketika tiba-tiba sebuah mobil mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Soryong, yang mencengkeram kemudi dengan erat, teringat kata-kata Chana, yang memperingatkannya bahwa jika dia tertangkap dan bertemu suaminya lagi, apa yang akan dia lakukan? Dia bergumam pelan bahwa dia tidak tahu. Haruskah dia membunuhnya atau lebih mencintainya? Dia tidak tahu lagi apa yang dia inginkan. Sebagian dari dirinya rindu untuk bertemu dengannya, dan sebagian lagi ingin membunuhnya. Haruskah dia membunuhnya atau lebih mencintainya? Dia tidak tahu lagi apa yang dia inginkan. Sebagian dari dirinya rindu untuk bertemu dengannya, dan sebagian lagi ingin membunuhnya. Setiap hari menjadi menyedihkan baginya saat dia meminum kopi pahitnya, mencoba menghapus pikiran-pikiran yang terus menghantuinya. Saat ini, ketika Soryong semakin mempercepat laju mobilnya melesat menuju pos pemeriksaan sementara para prajurit berteriak memintanya berhenti. Mereka buru-buru memasang barikade, mencoba menghentikan pergerakannya. Soryong menggigit bibirnya dengan keras, berbisik bahwa dia harus bergegas dan segera menangkapnya. Dia berteriak dari jendela, menyuruh para prajurit untuk segera menangkapnya saat dia menghindari semua barikade. Berpikir kalau segini saja sudah cukup. Ketegangan di sekelilingnya terasa semakin berat setiap detiknya. Saat suara mesin mobil menggema di pos yang sunyi selagi Soryong melaju melewati jalan itu, dia mendengar suara para prajurit yang berlari di belakangnya. Salah satu dari mereka pingsan, terengah-engah karena tidak bisa bernapas. Prajurit lain bergegas menolongnya, bertanya ada apa dan mencoba membantunya mengatur napas. Mata Soryong terbelalak tidak percaya saat dia mengumpat, bertanya-tanya kenapa mereka tidak menangkapnya. Karena kalau begini terus, dia bisa benar-benar sampai di Korea Utara. Dia menggertakkan giginya, membanting setir dengan tajam untuk menghindari tabrakan, jantungnya berdebar kencang saat dia mencoba menenangkan napasnya. Para prajurit terus berteriak, menyuruhnya menepi dan menyerah. Saat mereka akhirnya berhasil menyusul, salah satunya meraih pintu mobil dan mengatakan bahwa dia ditangkap dalam keadaan darurat. Soryong menghela napas panjang, mengatakan kalau mereka terlambat, karena dia benar-benar mengira akan mati dalam proses ini. Para prajurit saling berpandangan bingung sebelum mengawalnya ke tahanan. Di dalam kantor, seorang petugas maju, menyatakan bahwa dia berasal dari Dinas Intelijen Nasional, Divisi Anti Komunis, Divisi Investigasi.
Dia memberitahunya bahwa dia didakwa melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional dan merusak fasilitas militer. Mendengar nada bicaranya, Soryong tersenyum tipis, senyuman yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Petugas itu melanjutkan, mengatakan bahwa karena tindakannya, semua fasilitas di dekat sini akan tetap ditutup sampai penyelidikan selesai sepenuhnya. Dia menyebutkan kalau tempat ini adalah lokasi wisata yang terkenal. Dan karena kecerobohannya, semua jadwal tur rombongan telah dibatalkan. Soryong tiba-tiba memotong perkataannya. Bertanya bukankah itu hal yang bagus, karena dia mendengar ada seorang prajurit yang pingsan karena hiperventilasi, dan bukankah lebih baik baginya untuk beristirahat dengan nyaman di rumah sakit? Kata-katanya membuat petugas itu menatapnya dengan kesal. Sambil menyebutnya tidak berpikir panjang, dia menjelaskan bahwa percobaan pelanggaran pun terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional dapat dihukum dan semua yang dia katakan bisa memengaruhi apakah tuntutan akan diajukan padanya atau tidak. Dia menanyakan motifnya mencoba membelot ke Korea Utara, lalu berhenti sejenak untuk menyusun ulang pertanyaannya. Dengan lebih hati-hati. Dia bertanya siapa Kim Hyun, karena selama interogasi polisi, dia hanya menyebutkan namanya dan menolak mengatakan apapun lagi. Dia mendesaknya untuk menjelaskan siapa sebenarnya pria itu. Soryong menjawab dengan tenang bahwa dia adalah suaminya. Petugas itu mengerutkan kening. Mengatakan bahwa dalam catatan, statusnya masih lajang. Dia menjelaskan bahwa dia telah tinggal bersama seorang pria. Layaknya suami istri selama 2 tahun, dan pria yang dia klaim baru saja menghilang adalah orang yang sama. Petugas itu mencondongkan tubuh lebih dekat. Bertanya apakah motifnya melanggar hukum ada hubungannya dengan pria itu. Soryong terdiam sejenak. Lalu menjawab bahwa Ketua Komisi Pertahanan Nasional Republik Demokratik Rakyat Korea, Panglima tertinggi Tentara Rakyat Korea, dan pemimpin besar rakyat. Itulah gelar-gelar yang sering disebutkan oleh suaminya. Pernyataannya mengejutkan para petugas. Membuat mereka saling berpandangan cemas, Soryong menjelaskan bahwa awalnya dia berpikir untuk melaporkannya sebagai mata-mata. Dia bahkan tidak tahu nama aslinya atau seperti apa wujudnya yang sebenarnya. Dia menghela napas lelah. Dan berkata sepertinya dia tanpa sadar telah membangun kehidupan dengan seorang mata-mata. Dengan senyum sinis yang tipis, dia bertanya kepada petugas itu apakah dia bisa menyelidiki masalah ini untuknya, karena dia tidak punya petunjuk dengan siapa dia sebenarnya tinggal. Soryong menyatakan lebih lanjut bahwa beberapa motif mengarah pada Kim Hyun yang hilang. Dan jika mereka membiarkannya menghilang seperti ini, itu akan menyebabkan masalah serius. Dia berkata tidak ada yang bisa memprediksi bahaya seperti apa yang mungkin dia bawa ke negara ini. Dia bersikeras. Pemerintah perlu turun tangan dan membawanya kembali, sambil bertanya apakah mereka tidak berpikiran sama. Tiba-tiba, telepon petugas itu berdering, dan dia menjawab panggilan itu, memberikan jawaban-jawaban singkat. Pandangan Soryong beralih ke arahnya saat dia mengamati gerak-geriknya dengan cermat, menyadari betapa tenangnya dia bersikap meskipun ada tuduhannya. Setelah mengakhiri panggilan, petugas itu sedikit menggeser kursinya dan berkata bahwa ini sudah cukup untuk penyelidikan. Kata-katanya mengejutkan Soryong. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa percobaan pembelotannya kemungkinan akan dihapuskan dengan alasan pengurangan tanggung jawab. Tapi dia masih akan menghadapi denda sekitar 10 juta won karena merusak properti militer. Soryong berteriak, mengatakan kalau dia sudah memberitahu bahwa suaminya adalah mata-mata dan menyelidiki lebih lanjut adalah hal yang benar untuk dilakukan. Petugas itu mengabaikan protesnya dan berterima kasih atas kerjasamanya dalam penyelidikan. Suara Soryong naik tajam saat dia berteriak, menanyakan apa-apaan maksudnya itu. Dia menuntut untuk tahu apakah orang-orang bahkan tahu siapa Kim Hyun itu. Dia mempertanyakan, mengapa semua orang tampak begitu bertekad untuk menutupi keberadaannya. Dia bertanya apakah orang-orang yang bertugas menangkap mata-mata seharusnya seceroboh ini, menyuruh mereka keluar sebelum dia menghancurkan dokumen di depannya itu. Nada bicaranya menjadi lebih agresif saat dia menatap tajam ke dinding kaca. Mengatakan jika mereka bermain petak umpet, setidaknya mereka harus bermain bersama. Petugas itu memperingatkannya untuk berhenti bermain-main, tetapi Soryong berteriak bahwa merekalah yang sedang bermain-main. Dia menuntut untuk tahu apa yang begitu istimewa dari Kim Hyun sehingga mereka menolak melakukan penyelidikan yang layak. Dia terus berteriak, menanyakan mengapa mereka menyembunyikannya, mengulangi pertanyaannya saat napasnya menjadi berat. Ruangan itu hening sejenak.
Sampai petugas itu dengan tenang bertanya apakah dia meminum obatnya dengan benar. Soryong membeku. Bingung dengan pertanyaannya. Petugas itu menjelaskan bahwa dia sudah tidak meminum obatnya selama beberapa waktu, dan mungkin saat itulah hilangnya sang suami dimulai. Soryong mengerutkan kening dan menanyainya tentang obat itu, bersikeras bahwa dia tidak sakit. Jadi tidak ada alasan baginya untuk meminum obat apapun. Petugas itu menjawab bahwa dia baru saja memeriksa dengan dokternya tentang kondisinya. Ekspresi Soryong berubah saat dia memikirkan dokternya dan meraih laporan di depannya. Detektif yang berdiri di samping pejabat itu menyebutkan bahwa Madu dan rumah sakitnya adalah yang telah ia kunjungi sejak kecil. Adegan beralih ke rumah sakit tempat Dr. Park duduk di ruangannya. Mendengarkan berita di televisi, reporter mengumumkan bahwa seorang wanita berusia 20-an telah ditangkap pagi itu saat mencoba membelot ke Korea Utara melalui area perbatasan Paju. Menurut polisi, wanita itu diidentifikasi hanya sebagai Nona Han. Tiba-tiba, pengumuman reporter terputus saat pintu ruangan terbuka, mengejutkan Dr. Park. Soryong masuk dengan tenang, tersenyum sambil berkata bahwa dia sudah datang. Dia dengan tenang menuangkan teh untuk sang dokter seolah-olah itu adalah kunjungan biasa, sementara sang dokter menatapnya. Tangannya sedikit gemetar. Dr. Park bertanya dengan gugup apa yang terjadi dengan matanya. Soryong menjawab bahwa matanya sedang dalam masa penyembuhan dan untungnya, penyakitnya ternyata bisa disembuhkan. Dia terkekeh pelan. Mengatakan itu lucu, bukan? Dr. Park mencoba untuk tetap tenang, mengangguk dan berkata kalau dia baik-baik saja selama ini. Mengatakan itu adalah berita positif. Dia bertanya apakah Soryong masih akur dengan suaminya? Soryong memiringkan kepalanya dan menjawab bahwa suaminya telah melarikan diri, tentu saja. Dia bilang dia berperilaku persis seperti yang diajarkan suaminya. Patuh seperti anak anjing, menyenangkan dan menawan, namun suaminya tetap meninggalkannya. Dia menambahkan bahwa suaminya tahu betapa kerasnya dia mencoba untuk hidup dengan baik. Dia berhenti senam. Dikeluarkan dari SMA, namun tetap bekerja keras untuk hidup jujur, bahkan sebagai seorang perawat, terlepas dari segalanya. Dan disinilah dia berakhir. Sang dokter, yang tampak gugup, menyesap teh yang dituangkannya. Tenggorokannya bergerak kaku saat dia mencoba menelan, matanya melirik ke arahnya. Soryong sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Ekspresinya kosong namun anehnya tenang, dan bertanya kesalahan apa yang mungkin telah ia lakukan. Dia mempertanyakan mengapa orang meninggalkan mereka yang telah mereka beri kehidupan, mengapa mereka lari dari orang yang mereka cintai, dan mengapa mereka mengkhianati orang yang mereka sayangi. Suaranya sedikit bergetar saat dia memanggil sang dokter. Bertanya mengapa sang dokter melakukan hal itu. Sang dokter membeku dengan cangkir teh yang bergetar di tangannya. Saat Dr. Park mencoba memahami maksudnya, tidak dapat menangkap arti kata-katanya. Soryong memperingatkannya, bertanya apakah dia tahu bagaimana di zaman dulu mafia menghukum para pengkhianat dengan mencampurkan racun ke dalam teh mereka. Ucapan itu membuat Dr. Park membeku ketakutan saat dia menelan tehnya dengan gugup. Tiba-tiba, dia mulai batuk dengan hebat dan ambruk ke lantai. Soryong memanggilnya. Mengatakan bahwa dokter itu telah membuatnya menjadi pasien skizofrenia, dan menuntut untuk tahu siapa yang menyuruhnya melakukan itu. Dr. Park tergagap bahwa dia benar-benar tidak tahu, tetapi Soryong berkata dia mencurigai keterlibatan suaminya. Dia menendangnya, memaksanya mundur, mengatakan dia perlu mencari tahu lebih banyak tentang hal itu. Dengan nada meminta maaf, dia berkata bahwa jika sudah menyangkut suaminya, dia kehilangan kendali. Dr. Park menjelaskan dengan lemah bahwa dia hanya mengikuti perintah, karena mereka meyakinkannya kalau itu tidak akan menyakitinya. Soryong mundur selangkah, menyadari sesuatu. Dia mengambil cangkir itu dan meminum tehnya sendiri. Kemudian dia berbalik ke arah Dr. Park, bertanya siapa orang-orang itu. Dia bilang mereka mengaku dari lembaga pemerintah, kemudian memberinya kartu nama dari sebuah perusahaan penerbitan. Mengatakan bahwa mereka adalah staf penerbitan. Soryong teringat kata-kata Yungpil tentang pemilik anjing itu, yang bekerja di perusahaan penerbitan. Dia merenungkan bagaimana agen lapangan sering bersembunyi di balik profesi semacam itu. Namun, semakin dia mencarinya, semakin runtuh pula penyangkalannya. Kebohongan yang telah dia rangkai selalu ada di sana, begitu jelas. Tapi dia buta akan hal itu. Dia menyadari betapa bodohnya dirinya,
lalu memanggil Dr. Park. Dia berkata bahwa Dr. Park telah mengajarinya untuk memakai topeng kebaikan dan ini akan menjadi sesi terakhir mereka. Dr. Park bertanya apa maksudnya, dan dia menjawab bahwa dia berniat untuk menghancurkan topeng itu. Dia pikir dia ingin hidup dengan baik dan dicintai, tetapi semua di sekelilingnya hanyalah ilusi, bahkan pernikahannya. Yang pernah dia yakini sebagai momen paling bahagia dalam hidupnya, ternyata tidak lebih dari sebuah tipu daya yang kejam. Jika tidak ada jejak kebenaran dalam hidupnya, maka yang tersisa hanyalah dirinya yang menyedihkan saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada Dr. Park. Ketika dia kembali ke rumah, dia menggeledah seisi rumah dan menghamburkan pakaian Li Wuxin di atas tempat tidurnya. Sambil membalut dirinya dengan pakaian itu, dia memanggil namanya. Dia memanggilnya lagi, sambil menutup mata. Mengingat kata-katanya dan suaranya yang menggema di kepalanya. Nada suaranya memenuhi pikirannya, mengatakan bahwa dia sedang berganti pakaian. Dan adegan beralih ke sebuah restoran di mana Soryong membuka matanya untuk melihat Chana mencarinya. Chana tersentak dan bertanya apakah dia tertembak saat membelot. Soryong menggelengkan kepalanya. Mengatakan bukan tubuhnya melainkan rekening banknya yang terkena. Dia telah didenda 10 juta won, yang membuat Chana menepuk kepalanya sendiri karena tidak percaya. Chana bertanya pada Soryong, apakah dia memanggilnya lagi untuk alasan yang sama? Soryong tidak menjawab. Secara langsung, mengatakan dia tidak punya koneksi di bidang itu. Dia bergumam bahwa dia mungkin akan menculik seseorang untuk dijadikan sandera. Chana menatapnya, terkejut dengan pemikirannya yang tidak masuk akal. Soryong melanjutkan, mengatakan semakin tinggi status sosial sandera, semakin baik. Karena itu akan memaksa pemerintah untuk mengirim seorang ahli negosiasi, dia menyarankan bahwa seseorang seperti Wakil Direktur Badan Intelijen Nasional akan menjadi sandera yang sempurna. Adegan beralih lagi ke Li Wuxin, yang tiba-tiba menerima telepon dari Wakil Direktur. Dia mengumpat pelan, menyesal tidak menghancurkan ponselnya lebih awal. Dan terus mengumpat saat dia menyadari masalah yang akan terjadi. Wakil Direktur memerintahkan Li Wuxin untuk segera kembali, tapi Li Wuxin menjawab bahwa dia hanya menyerahkan surat pengunduran dirinya terkait masalah itu. Wakil Direktur berteriak dengan marah, bertanya apakah dia pikir melatih agen sepertinya itu mudah. Bahkan dengan 10 tahun masa bakti, sekarang 2 agen intelijen tewas, dan dalam situasi seperti ini, dia berani-beraninya menyerahkan surat pengunduran diri. Dengan alasan pribadi yang ceroboh. Li Wuxin dengan tenang mengatakan bahwa dia sudah menjelaskan semuanya. Di dalam surat itu, bahwa dia menderita skizofrenia. Wakil Direktur itu berteriak, menanyakan apakah itu penjelasannya. Mempertanyakan kondisi mental seperti apa yang dia pikir dia alami. Li Wuxin bertanya apakah Wakil Direktur benar-benar berpikir dia waras selama ini? Direktur itu menuntut untuk tahu apa yang begitu mengganggunya, mengingatkannya bahwa dia pernah bilang akan berhenti. Begitu misi selesai. Li Wuxin mengulangi bahwa dia menderita skizofrenia. Bahkan di waktu pribadinya, sudah tak tertahankan untuk menunjukkan wajahnya tanpa memakai topeng silikon. Dia mengira itu adalah kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan, tetapi rumah sakit mendiagnosisnya sebagai gangguan obsesif-kompulsif. Dia merasa seolah-olah akan merobek wajahnya sendiri jika ini terus berlanjut. Tidak ada lagi hantu tanpa wajah yang menghantuinya setiap malam. Dia melanjutkan, mengatakan dia tidak bisa lagi melakukan spionase karena dia punya tato di dekat bagian pribadinya. Wakil Direktur itu terkejut. Li Wuxin melanjutkan, mengatakan bahwa sekarang, seperti dalam misi saat ini, dia tidak bisa membicarakannya atau menggunakannya. Jadi apa yang harus dia lakukan? Wakil Direktur menggebrak mejanya dengan marah. Menyebutnya gila dan bertanya apa yang dia lakukan pada aset negara. Dia mengumpat berulang kali. Menuduhnya sudah tidak waras. Dia lalu bertanya apakah Li Wuxin benar-benar percaya dia menolak. Karena dia telah, sebelum menyelesaikan kalimatnya, Li Wuxin memotongnya, mengatakan bahwa sudah cukup. Jika Wakil Direktur tidak akan menerima surat pengunduran dirinya, maka sebaiknya pembicaraan ini diakhiri saja. Wakil Direktur memanggilnya, bertanya apakah dia tidak lagi membutuhkan dokumen itu. Mengatakan dia pikir dia telah menahan semuanya selama ini hanya demi selembar kertas itu. Dia menuntut untuk tahu apakah Li Wuxin benar-benar menyerah seperti ini. Li Wuxin menjawab bahwa dia tidak menyerah. Dia bilang dia hanyalah orang yang lelah lebih dulu setelah 10 tahun. Meskipun dia telah merawat burung hantu itu, dia gagal.
Dia tidak mendapatkan apa-apa dari itu, tanpa tempat untuk melampiaskan frustrasinya. Dia hanya ingin mencari cara untuk mengatasinya. Dia bertanya apakah itu yang benar-benar membuat wakil direktur begitu kesal? Wakil direktur terdiam sejenak sebelum menyatakan bahwa dia hanya selangkah lagi untuk menjadi direktur Badan Intelijen Nasional. Begitu dia mencapai posisi itu, dia berjanji bisa memberikan apa yang Li Wuxin inginkan. Kali ini, dia akan memastikan bahwa wajah dan nama asli Li Wuxin akan digunakan. Saat ini dia adalah orang yang masuk dalam kuota. Itulah topeng yang dia butuhkan sekarang, jadi dia memohon pada Li Wuxin untuk melakukannya sekali lagi saja. Li Wuxin berhenti sejenak, bertanya apakah itu tanpa topeng. Wakil direktur mengiyakan. Setelah berhenti sejenak, Li Wuxin bertanya, "Apa misinya?" Wakil direktur bertanya apakah dia pernah mendengar tentang perusahaan Blast. Adegan kemudian beralih ke Soryong, yang mendengar tentang korporasi yang sama. Chana menjelaskan kepadanya bahwa jika dia ingin menculik seseorang yang sepenting wakil direktur atau kepala seksi dari Badan Intelijen Nasional, dia pertama-tama membutuhkan kemampuan tempur dan operasional dasar. Chana bersikeras agar Soryong mempelajarinya, dan menyebutkan bahwa sebagian besar profesional berafiliasi dengan perusahaannya. Soryong bertanya apakah benar-benar perlu mempelajari keterampilan seperti itu, yang membuat Chana tertegun. Chana berteriak bahwa para petinggi NIS mungkin selalu dikelilingi oleh pengawal, dan untuk melakukan penculikan tanpa terdeteksi, seseorang memerlukan pelatihan yang layak. Dia berkata bahwa dia benar-benar merasa Soryong adalah adik perempuannya dari Korea Utara dan dia memberikan nasihat ini karena peduli. Saat Chana terus berbicara, pikiran Soryong melayang ke Blast Corporation. Suara Chana menggema, menyiratkan bahwa ada banyak pria yang bekerja di Blast. Jika Soryong menghabiskan waktu dengan rekan-rekan prianya itu, dia mungkin pada akhirnya akan melupakan si brengsek itu dan menemukan kembali rasa kebebasan. Chana tampaknya memiliki ilusinya sendiri tentang Soryong, sementara Soryong diam-diam merasa bahwa pikiran Chana agak keliru. Meski begitu, apa yang dikatakan Chana masuk akal. Untuk menyandera seorang petinggi NIS, dia memang membutuhkan latihan stamina dan keterampilan yang mumpuni. Dia juga menyadari bahwa dia mungkin akan membutuhkan seorang kaki tangan untuk melakukan penculikan itu. Jika semuanya berjalan lancar, dia bahkan bisa membalikkan keadaan untuk keuntungannya. Chai yang kemudian memanggil Chana, menyebutkan pria yang mereka temui di agensi detektif swasta, Yang Pil. Dia mengingatkan Chana bahwa pria itu mengaku sebagai ketua tim dari Blast Corporation. Chana membenarkannya, bertanya mengapa dia mengungkitnya, sambil bertanya-tanya tentang kakak iparnya. Mendengar ini, Soryong membeku sejenak sebelum tersenyum tipis pada Chana. Dia berkata dengan lembut bahwa mereka berdua adalah keluarga, mengakui kebenaran di balik hubungan mereka. Setelah pertemuan itu, Soryong pergi untuk bertemu Yang Pil, yang bertanya apa sebenarnya yang ingin dibicarakan. Dia menyebut nama Chana, menjelaskan bahwa dia mendengar Yang Pil adalah bagian dari keluarga Chana dan merupakan kakak iparnya. Dia menjelaskan bahwa ini membuat mereka menjadi kakak dan adik ipar, dan dia menghubunginya hanya untuk memperingatkan bahwa dia mungkin dalam bahaya. Dia kemudian memutar rekaman suara Chana saat berbicara kepada Soryong tentang apa yang akan terjadi jika mereka tertangkap dan harus menghadapi suaminya. Soryong memberitahu Yong Pil bahwa dia pernah mencoba membelot ke utara, tetapi tertangkap, dan Chanalah yang memberitahunya cara melakukannya. Dengan sengaja memberikan metode itu untuk membuat Yong Pil putus asa. Dia menambahkan bahwa jika dia tertangkap lagi saat mencoba membelot, dia mungkin terpaksa menyebut nama Chana, dengan mengklaim bahwa si pembelot, Chana, telah membantunya. Yong Pil berteriak marah. Soryong mengabaikannya. Dia menyatakan dengan dingin bahwa kakak ipar yang lebih tua itu ternyata adalah seorang mantan pegawai Badan Intelijen Nasional, Yun Pil, menuntut untuk tahu apa yang sedang coba dia lakukan saat itu. Dan Soryong menjawab bahwa dia sepertinya memiliki hati yang tulus, bertanya apakah dia pernah berencana menikah saat merawat saudari-saudari pembelot. Sambil menggodanya apakah dia sudah membuang niat itu. Yong Pil kembali meninggikan suaranya, tapi wanita itu tetap tenang dan acuh tak acuh. Soryong kemudian berkata bahwa jika Chana dicurigai, istrinya pasti akan ikut terseret. Yong Pil terdiam, mengendalikan amarahnya, dan bertanya apa sebenarnya yang wanita itu inginkan darinya.
Soryong menjawab singkat bahwa dia menginginkan pekerjaan. Dia menjelaskan bahwa dia sedang menyelidiki sebuah perusahaan bernama Blast Corporation, anak perusahaan dari Shehwa Group, yang menempati peringkat 3 dalam daftar perusahaan nasional. Itu adalah perusahaan militer swasta yang dikenal memiliki berbagai macam klien. Negara-negara yang berkonflik, rezim otoriter, kartel narkoba, pemerintah yang sah, dan bahkan organisasi bantuan. Perusahaan itu telah mendapatkan reputasi sebagai yang paling serbaguna kontraktor militer swasta di Asia Timur. Selain operasi tempur, perusahaan itu juga menyediakan layanan strategis, logistik, dan teknis, dan kontraknya seringkali mencapai ratusan miliar dalam pendanaan masa perang. Soryong menambahkan bahwa Blast Corp juga menyediakan perlindungan VIP di dalam negeri, dan sering digunakan oleh Badan Intelijen Nasional setiap kali mereka kekurangan tenaga untuk misi-misi penting. Yongpil bertanya mengapa dia menyelidiki perusahaan itu, dan Soryong mengingatkannya bahwa dia sudah bilang butuh pekerjaan. Yongpil menggerutu bahwa Blast Corp hanya mempekerjakan orang-orang dengan latar belakang militer atau intelijen tertentu. Mantan perwira Kementerian Pertahanan, agen X dan Y, pasukan khusus, dan pensiunan tentara. Dia mempertanyakan apakah Soryong memiliki kualifikasi semacam itu. Soryong menjawab dengan senyum tipis dan satu kata. Pil. Mendengar ini, Yongpil terkejut, memohon padanya untuk tidak bertindak sejauh itu. Bersikeras bahwa upaya pembelotannya saja sudah keterlaluan. Soryong mengoreksinya dengan tenang, mengatakan bahwa itu bukan pembunuhan, tapi hanya bersih-bersih. Beberapa hari kemudian, Soryong menerima telepon dari Blast Corporation, memintanya untuk menghadiri wawancara. Selama sesi itu, pewawancara menyebutkan bahwa referensinya adalah Yunpil, kepala tim informasi. Dan wawancara itu hanyalah formalitas. Dia berkata pekerjaannya akan meliputi mencuci, memasak, dan mencuci piring. Dan dia akan resmi mulai bekerja pada hari Senin. Dia menambahkan bahwa jarang sekali ada wanita muda yang bergabung di tempat kerja seperti itu. Dan kedatangannya akan memotivasi tim untuk berlatih lebih keras. Soryong memperhatikan bahwa sebagian besar staf tampaknya adalah tentara. Jadi dia berkomentar bahwa pasti ada banyak peralatan berbahaya di lokasi. Pewawancara itu tertawa mengejek, bertanya apakah dia takut. Mengatakan akan ada banyak kakak laki-laki yang melindunginya begitu dia mulai bekerja. Soryong menjawab bahwa itu bukan rasa takut, tetapi dia seharusnya belajar untuk menjaga mulutnya. Nada bicaranya membuat pewawancara itu tersentak. Dia melihat sekeliling ruangan dan berkomentar bahwa ada senjata di mana-mana, bertanya bukankah seharusnya dialah yang merasa takut. Saat wawancara berakhir, Soryong berjalan keluar, langkahnya mantap dan ekspresinya sulit dibaca. Dia berpikir dalam hati bahwa perjalanan ke depan masih sangat panjang. Saat dia melangkah ke jalan yang ramai, ponselnya berdering. Dia mengangkat telepon itu saat seorang pria melewatinya. Di seberang sana, Chana menjawab sambil. Soryong menjawab bahwa dia baru saja selesai wawancara dan bertanya apakah Chana sudah ada di kantor. Pria yang baru saja melewatinya saat itu tak lain adalah Li Wuxin. Sebulan kemudian, saat Soryong melanjutkan tugas hariannya, salah seorang petugas memanggilnya. Memintanya untuk bergabung makan siang karena semua meja kecuali satu sudah dibersihkan. Soryong menjawab dia akan datang setelah membuang sisa makanan, lalu petugas itu menyuruhnya untuk bergegas dan makan. Soryong hanya mengangguk singkat dan kembali bekerja. Saat dia berkeliling membersihkan, bisikan samar mulai terdengar di antara para pekerja. Mereka membicarakan tentang lowongan di tim keamanan khusus, suara mereka penuh dengan rasa penasaran dan waspada. Beberapa dari mereka bergumam bahwa gosip tentang ketua tim yang baru sudah mulai menyebar, menggambarkannya sebagai seorang tiran. Katanya, meskipun dia sangat hebat, para anggota tim di bawahnya dipaksa hingga melampaui batas mereka. Hampir hancur di bawah kepemimpinannya. Soryong terdiam sejenak. Dalam dia mencerna apa yang didengarnya. Bisikan itu membuatnya teringat saat terakhir kali dia bertemu Chana. Kenangan itu datang bersama rasa nyeri yang samar, ingatan samar tentang Chana yang menariknya ke dalam pelukan singkat yang canggung. Soryong ingat merasa sangat terkuras, kelelahan karena berpura-pura baik-baik saja sangat membebaninya. Chana bertanya bagaimana pekerjaannya dan apakah dia bisa akur dengan rekan-rekan kerjanya. Chana berkomentar bahwa dengan nada bicaranya yang menggoda dan wajahnya yang tajam serta sikapnya yang dingin,
Soryong mungkin sudah menguasai semuanya. Soryong menepis tangan Chana, lalu bertanya, "Di mana Chana bekerja sekarang?" Dia menyebutkan bahwa ternyata lebih sulit untuk bertemu pria itu daripada yang dia duga. Chana tampak ragu-ragu, hampir tersentak oleh pertanyaan itu, dan menjawab dengan samar bahwa yang bisa dia katakan hanyalah bahwa ketua tim yang baru. Ketua timnya adalah seorang bajingan. Percakapan itu kini terngiang kembali di benaknya. Terlintas di benaknya bahwa Chana mungkin juga merupakan bagian dari tim keamanan khusus. Karena itu adalah satu-satunya divisi yang informasinya tidak pernah bisa dia temukan. Semua yang berhubungan dengan unit itu sangat dirahasiakan, seolah-olah semua kegiatannya sengaja dihapus dari catatan perusahaan. Saat Soryong melanjutkan pekerjaannya, dia merasakan ketegangan meningkat di antara beberapa karyawan di dekatnya. Dua dari mereka sedang berdebat dengan sengit. Salah satunya tiba-tiba mencengkeram kerah lawannya, mengumpat dan menantangnya untuk mengulangi perkataannya. Yang satunya balas berteriak, menuduhnya berpura-pura tidak peduli setiap kali nama tim keamanan khusus disebut. Padahal sebenarnya dia sangat ingin bergabung. Dia menuduhnya bersikap sok hebat sambil diam-diam iri pada mereka yang terpilih. Pria yang kerahnya dicengkeram itu berteriak lagi. Menuntut siapa yang dia sebut pencemburu. Dia berteriak bahwa lawannya itu selalu bertingkah seolah-olah dia satu-satunya yang paling suci di antara mereka, seakan omong besar saja sudah cukup untuk dihormati. Perdebatan itu memanas, suara mereka semakin keras dan penuh amarah, sampai Soryong sadar mereka hampir kehilangan kendali. Kedua pria itu saling mendorong dengan kasar, dan dalam kekacauan itu, mereka terhuyung-huyung ke arah petugas kebersihan yang berdiri di dekatnya. Wanita tua itu mencoba mundur, tetapi salah satu pria menabraknya. Dia jatuh ke lantai sambil berteriak kesakitan. Ruangan itu hening sejenak sebelum kepanikan melanda. Petugas itu berbisik bahwa punggungnya sepertinya terluka parah. Dan bertanya apa yang harus mereka lakukan. Melihat ini, Soryong tidak bisa menahan diri. Dia menarik napas dan berkata dengan tenang bahwa dia akan membereskannya sambil melangkah maju. Salah satu pria itu mencibirnya, bertanya memangnya dia siapa berani ikut campur. Soryong tidak menjawab. Sebaliknya, dia mendorong troli itu ke depan dengan kekuatan tiba-tiba, memiringkan rodanya dan menumpahkan isi ember makanan tepat ke arah pria itu. Pria itu terhuyung mundur karena kaget, pakaiannya basah kuyup. Matanya membelalak karena marah saat dia berteriak. Menuntut apa yang sedang dilakukannya. Soryong membalas tatapan tajamnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Dan hanya berkata bahwa istirahat makan siang sudah selesai dan dia bisa pergi. Sore harinya, Soryong dipanggil oleh atasannya. Pria itu melemparkan handuk padanya, nadanya tajam, sambil mengatakan bahwa dia dipekerjakan untuk membersihkan kekacauan. Bukan untuk membuatnya. Dia bilang sudah tahu dari awal kalau Soryong itu nekat. Dan tidak bisa menahan diri, tapi kali ini dia sudah kelewatan. Dia mengingatkannya bahwa perusahaan ini berpusat pada personal tempur dan tugas mereka sebagai staf pendukung adalah menjaga ketertiban. Bukan mengacaukannya. Sebelum dia melanjutkan, Soryong menyela, dengan pelan menyarankan agar seseorang memeriksa punggung Nona Kim. Sang pengawas mengerutkan kening, bersikeras bahwa Soryong tidak mengerti apa yang penting saat ini. Dia memperingatkannya bahwa salah satu pria yang berselisih dengannya tadi terkenal pemarah dan sekarang sangat marah. Dia menasihatinya untuk menghindari memprovokasinya untuk sementara waktu jika dia menghargai posisinya. Soryong tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan ruangan itu. Saat berjalan di koridor, dia berpikir dengan muram tentang bagaimana dia harus melanjutkan misinya. Untuk menculik kepala divisi dan menemukan suaminya ketika setiap langkah sepertinya menariknya lebih dalam ke dalam masalah. Dia bertanya-tanya apakah dia perlu menyusun rencana baru, tetapi dia juga sadar bahwa tidak ada tempat kerja lain yang akan memberinya akses atau kedok seperti di sini. Pintu lift terbuka saat dia tiba di lobi. Di dalamnya berdiri Li Wuxin, ditemani oleh seorang pejabat. Soryong ragu sejenak, tidak yakin apakah harus masuk. Wuxin meliriknya dan berkata dengan datar agar dia masuk saja. Ruang di antara mereka terasa berat oleh ketegangan yang tak terucapkan. Soryong tetap diam, tidak memberikan jawaban. Li Wuxian menatapnya lagi dan berkata bahwa jika dia tidak mau naik, setidaknya dia harus menyingkir. Dia menekan tombolnya, dan pintu pun mulai tertutup. Saat panel logam itu menyatu,
Soryong meliriknya sejenak sebelum lift tertutup. Saat pintu lift tertutup, Soryong berkomentar bahwa itu adalah penampilan yang cukup menarik. Dia mendengar karyawan lain berbicara, mengatakan bahwa dia adalah orang baru yang telah dibicarakan semua orang. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa dia telah menghabiskan waktu yang lama di Afrika. Mereka bilang dia mendaftar militer begitu dia dewasa. Dan telah bekerja di pasukan khusus sejak saat itu. Yang lain menyatakan keterkejutannya. Mempertanyakan apakah dia benar-benar berumur 31 tahun dan pengalaman macam apa yang dia miliki. Soryong teringat bahwa dialah yang ada dalam rumor yang disebut-sebut sebagai pemimpin tim brengsek yang dibicarakan semua orang. Soryong kemudian bertemu dengan pria yang seperti preman itu, yang melemparkan pakaiannya ke arahnya dan menyuruhnya untuk mencucinya lagi. Dia mengeluh bahwa pakaiannya masih berbau seperti sisa makanan. Dan sudah seminggu, tetapi baunya tidak mau hilang. Soryong menjelaskan bahwa dia sudah mencucinya lebih dari 20 kali dalam seminggu terakhir dan merasa aneh baunya masih menempel. Tiba-tiba, pria itu bertanya apakah dia tahu namanya. Soryong menjawab bahwa namanya tertulis di seragam pelatihannya. Dan bahwa dia bisa membaca Hangul. Sungwook tampak terkejut dan bertanya apakah dia selalu sekaku ini. Dia mengumpat padanya, menyuruhnya untuk tidak menatap dan memperingatkan bahwa matanya membuatnya takut. Mendengar ini, Soryong bertanya, apakah dia ingin tidur dengannya atau semacamnya, membuatnya benar-benar terkejut. Sungwoo bertanya, orang macam apa dia ini dan apakah dia mengerti apa artinya bersikap halus? Soryong bertanya, apakah dia bertingkah seperti itu karena ingin tidur dengannya? Sungwoo berhenti sejenak sebelum bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia menjawab ya. Dia bertanya jika memang begitu, apakah dia benar-benar mau melakukannya saat dia melangkah lebih dekat? Soryong menolaknya, mengatakan dia tidak tidur dengan sembarang orang. Dia menambahkan bahwa orang itu setidaknya harus memiliki tinggi 8 cm. Berat di bawah 80 kg, memakai parfum beraroma kayu, dan memiliki anatomi yang melengkung ke atas, yang jelas membuat Seongwoo kesal. Soryong melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu harus melengkung ke atas karena suaminya seperti itu. Preman itu menjadi malu dan mengumpat dengan keras, berteriak bahwa dia baru memberitahunya sekarang kalau dia sudah menikah. Dia menuntut untuk tahu apa yang sedang dia tatap dan mengatakan kepadanya bahwa dia pikir dia telah meninggalkan kalung pengenalnya di kamar mandi, menyuruhnya untuk mencarinya. Soryong pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan. Tiba-tiba, dia memanggilnya, bertanya apakah dia benar-benar punya suami. Soryong berpikir serius tentang omong kosong macam apa itu dan mengabaikannya saat dia mendekati kamar mandi, sementara melanjutkan pekerjaannya. Dia berpikir melintasi perbatasan 100 kali akan lebih mudah daripada ini, saat dia bergerak mendekat. Dia mendengar beberapa suara dan bertanya-tanya apakah ada seseorang di dalam sedang mandi. Di dalam, Li Wuxin sedang membersihkan dirinya. Dia tiba-tiba memperhatikannya dan bertanya apa yang sedang terjadi, mempertanyakan apakah dia mencoba untuk mandi bersamanya. Soryong membeku. Bertanya-tanya kapan dia masuk. Li Wuxin memberitahunya bahwa yang lain akan segera datang. Dan dia harus segera keluar. Tatapan Soryong tiba-tiba jatuh ke bawah. Li Wuxin tampak terkejut. Dan berkata kalau tatapannya terlalu kentara dan membuatnya merasa canggung. Soryong melihat sebuah tato di sana dan terkejut melihatnya. Li Wuxin menyuruhnya untuk segera pergi jika sudah selesai melihat. Namun, saat tatapan mereka bertemu, dia membeku. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangan dan menarik lepas topengnya, membuat Soryong berteriak. Dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Ketika Li Wuxin melihat wajahnya, dia terdiam, gemetar sambil mempertanyakan apa yang sedang wanita itu lakukan di sana. Soryong meminta maaf, mengatakan dia pikir tidak ada orang di dalam dan dia akan segera pergi. Tiba-tiba, Li Wuxin mendengar orang lain masuk untuk mandi, sambil mengeluh tentang betapa lelahnya mereka. Salah satu dari mereka bertanya bau apa itu, menanyakan apakah ada kaki seseorang yang bau atau ada yang menginjak kotoran dan datang ke sini. Li Wuxin dengan cepat menutup pintu sementara yang lain terus berbicara. Mengatakan mereka mendengar Sungwook membuat masalah dengan pelayan. Lagi dan bahwa pria itu sepertinya benar-benar punya masalah sikap. Soryong menyuruh Li Wuxin untuk menyingkir. Tapi dia memintanya untuk menunggu dan membiarkannya berpikir sejenak. Ketika Soryong menyuruh Li Wuxin untuk menyingkir,
Tapi dia memintanya untuk menunggu dan membiarkannya berpikir sejenak. Soryong bertanya apa yang perlu dipikirkan. Li Wuxin bertanya apa yang sebenarnya dia lakukan di sana. Soryong menjelaskan bahwa seseorang mengatakan mereka meninggalkan kartu identitasnya di ruang ganti. Li Wuxin menyangkal bahwa itu adalah kekhawatiran utamanya. Dan bertanya apa pekerjaannya di perusahaan. Soryong menjawab bahwa dia memasak dan mencuci pakaian, yang membuat Li Wuxin terkejut. Soryong menambahkan bahwa basa-basi tidak perlu saat ini, dan melihat teman-temannya yang telanjang tidak akan membunuhnya. Dia pikir seluruh situasi ini lebih tidak menyenangkan baginya daripada bagi Li Wuxin dan menyingkirkan tangannya. Mengambil jeda sejenak, Li Wuxin bertanya apakah menatap orang seperti itu adalah kebiasaannya. Soryong melihat ke bawah, tak sengaja melihat miliknya, dan menamparnya karena kaget. Sambil bergumam betapa menyedihkannya itu. Tiba-tiba, Li Wuxin menyalakan shower sementara Soryong lari menjauh dari pintu. Li Wuxin meliriknya, bertanya-tanya mengapa wanita itu harus menatapnya secara langsung seperti itu. Kemudian, Li Wuxin memanggil Wan Cheong. Wan Cheong menjawab, bertanya apakah Li Wuxin memanggilnya dan apakah dia sudah menemukan sesuatu tentang Blast Corp. Li Wuxin bertanya mengapa si burung hantu ada di sini, yang membuat Wan Cheong bingung. Li Wuxin bertanya apa yang sedang dia lakukan, dan Wan Cheong balik bertanya apakah itu benar-benar burung hantu mereka. Li Wuxin menjadi kesal dengan kata-katanya dan bertanya apakah Wan Cheong menemukan sesuatu atau tidak. Wan Cheong menjawab bahwa dia sudah menemukannya dan mulai menjelaskan. Wan Cheong berkata bahwa Soryong berusia 27 tahun. Dia bergabung dengan perusahaan sebulan yang lalu dan ditugaskan di departemen logistik, di mana dia kebanyakan bekerja di dapur dan ruang cuci. Wan Cheong bertanya apakah Li Wuxin pernah bertemu dengannya sebelumnya. Li Wuxin menjawab bahwa wanita itu mungkin tidak mengenalinya. Dia menjelaskan bahwa saat itu dia tidak sedang mengenakan topeng Kim Hyun. Topeng saat itu, dan suaranya terdengar berbeda karena tidak serak seperti sekarang. Wan Cheong lalu bertanya apakah wajahnya terlihat sangat lelah. Li Wuxin bertanya apakah benar itu yang membuat Wan Cheong penasaran. Wan Cheong menyangkalnya, mengatakan bukan itu. Dia bilang dia diperintahkan untuk tidak melaporkan apapun tentang si burung hantu. Jadi dia tidak menyebutkannya tadi. Dia mengungkapkan bahwa si burung hantu baru-baru ini tertangkap saat mencoba membelot ke Korea Utara. Li Wuxin kaget mendengarnya dan bertanya apakah wanita itu benar-benar melakukannya. Wan Cheong melanjutkan, menjelaskan bahwa wanita itu telah menjebak Kim Hyun sebagai mata-mata. Saat mencoba membelot, dia juga menuntut agar Kim Hyun diinvestigasi. Pada akhirnya, dia tidak dihukum atas percobaan pembelotan itu. Mendengar ini, Li Wuxin tertegun. Dia berpikir dalam hati tentang Soryong yang dia kenal, seorang wanita kesepian namun baik hati, seseorang yang hidup tenang tanpa gejolak dan tanpa keluhan. Seseorang yang baik hati, penurut, dan lebih lembut dari siapapun. Dia tidak percaya wanita itu melakukan hal tersebut. Li Wuxin bergumam bahwa si burung hantu bukanlah tipe wanita yang akan melakukan hal seperti itu. Tapi Wan Cheong tidak setuju. Dia berkata bahwa sejak suaminya menghilang, wanita itu kesulitan untuk bertahan. Dia menambahkan bahwa untungnya wanita itu tidak mengenali banyak orang di sekitarnya. Dia menjelaskan bahwa si burung hantu tidak akan tertarik pada siapapun selain Kim Hyun. Titik. Li Wuxin kemudian memerintahkannya untuk mengawasinya dengan ketat. Dia menyuruhnya untuk mencari tahu apa yang wanita itu pikirkan. Bagaimana kondisi mentalnya saat ini, dan bagaimana dia menangani situasi suaminya. Semuanya tanpa melewatkan satu detail pun. Wan Cheong menegaskan bahwa dia mengerti dan akan mengurusnya. Li Wuxin berpikir dalam hati bahwa akan lebih baik untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Adegan beralih ke Soryong, yang sedang sibuk dengan pekerjaannya di dapur. Sambil bekerja, pikirannya melayang kembali ke kata-kata Li Wuxin, yang bertanya apakah sudah menjadi kebiasaannya menatap orang seperti itu. Ingatan itu membuatnya mengerutkan kening karena malu. Dia memikirkan tentang bekas luka itu. Menyadari dia bahkan belum pernah melihat dengan benar milik suaminya. Namun hal pertama yang dia lihat saat penglihatannya kembali adalah itu. Memikirkannya saja sudah membuatnya bergidik. Dia menghela napas, berpikir betapa konyolnya semakin dia memikirkannya. Semakin dia sadar bahwa bagian pribadinya itu anehnya bengkok.
Tidak lurus, melainkan melengkung. Bayangan itu membuatnya teringat percakapan yang pernah dia lakukan dengan suaminya. Dulu, dia dengan ragu-ragu bertanya kepada suaminya apakah miliknya itu melengkung. Suaminya tertawa canggung. Mengatakan padanya bahwa itu adalah kekurangannya, bentuknya sedikit berbeda dari yang lain. Dan itu membuatnya malu. Pipinya memerah karena ingatan itu. Tiba-tiba, salah satu pelayan memanggil namanya. Menyadarkannya kembali ke masa kini. Soryong berbalik, wajahnya masih terasa hangat karena malu. Si pengurus bertanya apakah dia bisa mengantarkan kotak makan siang yang besar ke lokasi konstruksi. Karena para karyawan sedang bekerja di luar sana. Sorya mengangguk, masih linglung, bertanya-tanya pada dirinya sendiri bagaimana semuanya. Tiba-tiba terasa begitu aneh. Saat dia menyiapkan kotak-kotak itu, pikirannya kembali melayang. Berpikir bahwa pria itu, sangat berbeda dari suaminya. Setelah beberapa saat, Soryang keluar untuk mengantarkan kotak makan siang. Setibanya di lokasi, salah satu staf berkomentar bahwa dia mengantarkan makanan untuk para pekerja. Dia menghela napas pelan, mengutuk nasibnya. Menyadari bahwa dia harus bertemu dengannya lagi. Sialnya, Li Wuxin sudah ada di sana, berdiri di samping mobil, melirik ke arahnya. Dia memanggilnya, menyuruhnya cepat masuk karena mereka harus mengantarkan makanan untuk para karyawan di lokasi. Soryong dengan enggan menurut, lalu masuk ke dalam mobil. Dia melirik pria itu diam-diam saat mereka berkendara. Dia pikir pria itu tidak asing. Terutama setelah pertemuan memalukan mereka di kamar mandi. Dia adalah orang yang sama. Ketua tim yang katanya baru bergabung dengan divisi keamanan khusus. Dia sudah mendengar desas-desus tentang pria itu. Orang-orang memanggilnya si pemimpin brengsek. Li Wuxin memecah keheningan. Menanyakan bagaimana pekerjaannya sejauh ini. Soryong menjawab singkat bahwa semuanya bisa diatasi. Pria itu mengangguk. Lalu berkata bahwa dia dengar Soryong direkomendasikan oleh ketua tim Yongpil. Dia bertanya apakah Soryong mengenalnya dari sebelumnya. Soryong ragu-ragu, berpikir apakah dia harus menjawab pertanyaan itu. Suara Li Wuxin terdengar lebih tegas saat dia berkata akan menginjak rem. Sekarang juga dan akan lebih baik jika kau menjawab. Dia menjelaskan bahwa seorang wanita yang seharusnya ikut dalam perjalanan bisnis keluar negeri mengalami cedera punggung dan harus dirawat di rumah sakit. Dan mereka sedang mencari penggantinya. Semakin jujur jawabanmu, akan semakin baik situasimu. Dia menambahkan bahwa dia akan sangat menghargai kerjasamamu jika kau paham maksudku. Soryong mengerutkan kening, berpikir dengan kesal. Apa dia sedang mengancam akan membawaku dalam perjalanan itu jika aku tidak menjawab dengan benar? Dia berkomentar bahwa respon Soryong lambat, yang membuatnya semakin jengkel. Akhirnya, dia pun menjawab. Mengatakan bahwa dia dan Yongpil saling kenal secara pribadi. Li Wuxin mengangkat sebelah alisnya. Seolah meragukannya. Untuk seseorang yang kau kenal secara pribadi, Yongpil itu pria yang sudah menikah dan punya anak. Dia bertanya apa pria beristri itu tipemu. Soryong tersentak, menatapnya tajam dengan tidak percaya. Sebelum berteriak mempertanyakan jalan pikirannya. Li Wuxin menyeringai tipis, berkata jika jawabannya terus singkat. Pikirannya juga akan ikut-ikutan, dan mungkin dia harus membuatnya lebih singkat lagi. Soryong menggertakkan giginya karena frustrasi dan menjelaskan bahwa dia mengenal seseorang yang kebetulan adalah adik ipar Yongpil, bukan Yongpil sendiri. Nada bicara Li Wuxin sedikit berubah saat dia bertanya apakah yang dimaksud adalah Chana. Yang langsung dibenarkan oleh Soryong. Li Wuxin berkata bahwa dia tahu. Chana adalah seorang peretas yang sangat terampil. Soryong terkejut mendengarnya, kaget mengetahui Chana adalah seorang peretas. Li Wuxin melanjutkan penjelasannya bahwa pada tahun 2016, Bank Sentral Bangladesh hampir mengalami kerugian $1 miliar akibat insiden peretasan. Di baliknya adalah pemerintah Korea Utara. Dan di pusatnya ada seorang gadis berusia 16 tahun. Gadis itu adalah Chana. Soryong mendengarkannya dengan sangat terkejut. Li Wuxin bertanya bagaimana dia bisa bertemu dengan talenta berharga seperti itu. Soryong menjawab dengan dingin. Menanyakan apakah dia benar-benar harus membagikan detail tentang kehidupan pribadinya.
Li Wuxin sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menyatakan bahwa itu bukanlah cerita yang tidak bisa dia bicarakan, kecuali jika seseorang memintanya untuk secara ilegal menggali informasi pribadi seseorang. Soryong tiba-tiba tersentak mendengarnya. Dia mengamati reaksinya dengan saksama, lalu dengan nada tenang namun mengintimidasi. Dia berkata bahwa karena dia tidak mau bekerja sama dengan sukarela, dia akan menjelaskannya secara gamblang. Dia mengingatkannya bahwa dialah yang membuat daftar untuk perjalanan bisnis ke luar negeri. Demi kebaikannya sendiri, lebih baik tidak ikut dalam perjalanan itu, terutama dengan tim keamanan khusus. Orang-orang dengan mental yang lemah biasanya tidak bisa menanganinya dengan baik. Dia menyarankan bahwa meskipun tidak menyenangkan, dia harus menuruti kemauannya. Jika tidak, dia mungkin akan berakhir pergi dan mengalami pengalaman seperti di neraka. Soryong bertanya-tanya apa yang dia maksud. Apakah dia mengatakan bahwa perjalanan itu akan berbahaya baginya? Bahwa dia akan menyaksikan hal-hal yang tidak seharusnya dilihat oleh orang bernyali kecil? Kata-katanya membuatnya bingung dan kesal pada saat yang bersamaan. Li Wuxin melanjutkan, mengatakan jika dia mau bekerja sama dengan baik, dia akan memastikan dia dikeluarkan dari perjalanan itu. Soryong mengepalkan tangannya. Berpikir kalau pria itu pasti sudah gila. Alasan utama dia bergabung adalah untuk perjalanan itu, untuk menghadapi situasi berbahaya yang cukup untuk menarik perhatian musuh. Itulah tujuannya. Nada bicara Li Wuxin menjadi tajam lagi saat dia memerintahkannya untuk menjawab. Dia menekankan bahwa Chana adalah talenta yang bahkan Anis gagal rekrut, jadi bagaimana bisa dia berhasil melakukannya? Soryong balas menatapnya, ekspresinya tenang namun menantang. Lalu dengan senyum tipis, dia menjawab bahwa mungkin Anis dan yang lainnya gagal merekrut Chana. Bukan karena dia mustahil untuk dihubungi, tetapi karena mereka memang tidak kompeten. Mendengar apa yang dia katakan, Li Wuxin terkejut, bertanya apakah dia benar-benar sudah merelakan seluruh masa depannya. Soryong dengan tenang menjawab bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, karena uang bukanlah satu-satunya hal yang bisa dicuri dan dibawa lari orang. Li Wuxin kemudian bertanya apakah Chana berhasil menangkap pelakunya untuknya. Soryong membalas, bertanya mengapa dia begitu ingin membantu, bertanya-tanya apakah dia berencana untuk menyeret bajingan itu keluar dan menghajarnya sampai babak belur sebagai bagian dari kesejahteraan karyawan. Li Wuxin menjawab bahwa jika situasinya sudah sampai pada titik di mana pria itu perlu dihajar, dan dia mungkin belum menangkapnya. Dia berkomentar bahwa itu sangat disayangkan dan menambahkan bahwa sepertinya dia telah diremehkan. Soryong berkata siapa yang tahu, karena dia masih terus mencari. Dan dia tidak berniat menyerah meskipun butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dia bersikeras kalau itu bukanlah sebuah kesialan. Dan masih terlalu dini untuk dikasihani oleh siapapun. Li Wuxin berkomentar bahwa jika dia tidak bisa melihatnya, dia hanya membuang-buang waktunya. Maka itu berarti dia telah terlibat dengan orang yang sangat jahat. Soryong tidak setuju. Mengatakan bahwa bukan dia yang sial, melainkan orang itu. Pada akhirnya, dia berkata mereka akan bertemu bagaimanapun caranya. Li Wuxin tertawa kecil, mengatakan bahwa setelah dipikir-pikir, dia terlambat memperkenalkan diri. Dia mengatakan senang bertemu dengannya untuk pertama kalinya dan memperkenalkan dirinya. Sebagai Li Wuxin, kepala tim keamanan khusus. Setelah itu, Soryong, yang jelas-jelas kesal dengan reaksinya yang sombong, dengan cepat berjalan pergi sambil bergumam betapa piciknya dia. Dia terus berjalan. Dia mulai memikirkan perjalanan bisnis ke luar negeri yang akan datang, bertanya-tanya bagaimana caranya agar namanya bisa masuk ke dalam daftar. Dia bertanya-tanya apakah seharusnya dia berbicara lebih kasar tadi dan berpikir bahwa jika dia menanganinya dengan lebih tajam, dia mungkin bisa mendapatkan sekutu. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dan berkata, "Ini kotak makannya," dan meminta tolong untuk menyerahkannya. Dia mengangguk, lalu orang itu mengambil kotak-kotak itu dan Soryong disuruh untuk berhati-hati di jalan pulang. Saat dia hendak pergi, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Jantungnya berdebar kencang mencium aroma familiar Kim Hyun di dekatnya. Tanpa sadar, dia mulai mengikuti pria itu. Pekerja itu berbalik dan bertanya mengapa dia mengikutinya. Soryong bertanya apakah dia boleh melihatnya memakan makanan di dalam kotak makan itu. Mengatakan bahwa dia hanya penasaran dengan nafsu makannya.
Dia berjanji tidak akan mengganggu dan hanya ingin melihatnya menghabiskan makanan itu. Pekerja itu menjawab bahwa di dalam berisik dan berbahaya dan berkata jika dia memberikan informasi kontaknya, dia akan menghubunginya nanti. Soryong menatapnya sejenak, memperhatikan postur tubuhnya yang tegap. Meskipun dia dengan cepat menepis pikiran itu dan tersenyum tipis, mengatakan agar dia menikmati saja makan siangnya. Saat dia berjalan pergi, pikirannya menjadi berat. Setiap kali dia memastikan kerinduannya pada Kim Hyun, penderitaannya semakin dalam. Dan kebenciannya terhadap pria itu semakin kuat. Dia ingin membunuhnya. Dia sangat ingin melakukannya. Namun di saat yang sama, dia sadar bahwa dia juga merindukannya. Beberapa saat kemudian, dia bertemu dengan Lee Wushin, yang bertanya, ada apa barusan dan apakah dia mengenal pria yang sedang dia perhatikan? Soryong menjawab bahwa dia tadi bilang akan menunggu di mobil. Lee Wushin dengan santai berkata bahwa dia bukan tipe orang yang bisa diam saja jika penasaran. Dia mengaku bingung, bertanya-tanya. Apakah dia mengantarkan kotak makan atau seseorang? Jadi dia keluar untuk melihat siapa yang sedang kau tatap dengan begitu lekat. Soryong mencoba untuk tetap tenang, dalam hati berharap pria itu berhenti bicara. Matanya yang sayu, dengan sedikit jejak geli, seolah mengejeknya setiap kali tatapan mereka bertemu. Sejak Kim Hyun menghilang, tekanan di dalam dirinya tanpa sadar telah tumbuh, dan sekarang tekanan itu membesar dalam sekejap. Membuat pikirannya keruh, badai pikiran yang tidak pantas menerjangnya. Memecah ketenangannya bagai pisau. Soryong terdiam, berusaha menenangkan suaranya. Lalu berkata dia memandanginya karena merindukannya. Dia tahu itu hanyalah cara untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Tapi kata-kata itu keluar begitu saja sebelum dia bisa menahannya. Karena frustrasi, dia berteriak bahwa dia mengikutinya karena menyukai aromanya. Sambil bertanya apa yang salah dengan itu. Sambil berbalik, dia menambahkan bahwa itu adalah jenis aroma yang bisa membuat orang jadi gila, yang bisa membuat seseorang kehilangan akal sehatnya. Lee Wushin tertegun mendengar kata-katanya, berhenti sejenak saat rasa tidak percaya terpancar di wajahnya. Dia menatapnya dengan saksama dan bertanya, setengah serius, apakah dia habis memakai ganja? Mendengar kata-kata itu, Soryong terdiam sambil menatapnya. Dia mencibir, berkata sebaiknya dia langsung saja memasukkannya ke dalam daftar perjalanan bisnis, karena dia sudah lelah berusaha menyenangkannya. Lee Wushin membeku mendengar ucapannya. Memintanya untuk menunggu sebentar, tapi sebelum dia bisa bicara lebih banyak, sebuah telur dilemparkan ke arahnya saat para pekerja mengerumuninya. Sambil berteriak menanyakan apakah perusahaan yang mengirimnya. Mereka menyebutnya tidak berguna, mempertanyakan kenapa orang sepertinya berani menunjukkan wajah di sana. Melemparkan lebih banyak telur ke arahnya dengan marah. Tiba-tiba, Soryong menarik Lee Wushin dan berteriak menyuruhnya cepat menyalakan mobil. Lee Wushin bertanya apakah dia benar-benar memakai ganja, yang dijawab Soryong. Dengan berteriak balik, bertanya apakah itu penting sekarang. Lee Wushin menegaskan bahwa itu penting, karena dia tidak mungkin memasukkan orang yang sedang berhalusinasi dan seorang pecandu ke dalam daftar perjalanan bisnis. Soryong berteriak bahwa dia tidak memakai ganja. Tapi Lee Wushin membantah, mengatakan tatapan matanya aneh. Soryong membentaknya untuk segera membuka pintu dan menyalakan mobil. Lee Wushin membalas, bertanya jika bukan ganja. Lalu aroma macam apa yang membuatnya bertingkah aneh? Soryong mengumpat, mengatakan itu adalah aroma suaminya. Soryong merogoh pakaian Lee Wushin, bertanya di mana kunci mobilnya. Mengatakan jika dia tidak mau pergi, sebaiknya dia minggir. Tiba-tiba, dia mendengar suara saat Lee Wushin memecahkan sebutir telur di dekatnya, sambil mengatakan kalau ini aneh. Dia bertanya apakah normal bagi seorang wanita untuk mengikuti seorang pria. Hanya karena aromanya. Dia menanyainya, mengatakan bahwa aroma pria biasanya berasal dari parfum murahan. Dan bertanya bagaimana dia bisa mempercayai anggota tim yang bertingkah seperti orang mesum. Soryong menjawab dengan tegas, mengatakan itu bukan sembarang pria, itu adalah suaminya. Pria itu banyak, tapi suaminya hanya ada satu di dunia ini untuknya. Dia bukan orang mesum, dan aroma suaminya bukanlah bau yang tidak sedap. Jadi itu sama sekali tidak akan mengganggu pekerjaannya. Lee Wushin menghela napas, mengatakan dia mengerti, dan menyuruhnya untuk mengemasi barang-barangnya.
untuk perjalanan bisnis begitu dia kembali. Beberapa hari kemudian, di Bangkok, Thailand, Soryong tiba di markas mereka. Soryong bertanya kepada rekannya tentang apa sebenarnya yang mereka lakukan di sana. Pria itu menjelaskan bahwa mereka memberikan pengamanan untuk seorang gembong narkoba. Dia mengingatkannya bahwa dia telah menandatangani perjanjian kerahasiaan sebelum datang. Dia menambahkan bahwa Soryong mungkin sudah menduga kalau ini adalah pekerjaan kotor. Klien kami telah menghasilkan sekitar 80 miliar dari perdagangan narkoba, kira-kira 10 triliun dalam mata uang mereka. Dan saat ini masuk dalam daftar Red Notice Interpol berkat tim keamanan khusus perusahaan. Pria itu berhasil menghindari penangkapan selama 10 tahun. Pria itu kemudian bertanya apakah Soryong suka uang. Dia menjawab bahwa dia tidak terlalu peduli dengan hal itu. Dia berkomentar bahwa Soryong mungkin akan berhenti begitu mereka kembali. Karena kebanyakan orang akan menjadi pucat dan melarikan diri kecuali jika mereka sangat membutuhkan uang. Beberapa bahkan memohon untuk pergi sambil menangis dan yang lain mencoba melaporkan mereka ke polisi. Soryong memotongnya, mengatakan bahwa itu sudah cukup karena dia perlu bersih-bersih dulu. Pria itu mengerutkan kening, bertanya apa maksudnya dan apakah dia takut, mengingatkannya bahwa dia juga bilang tidak begitu butuh uang. Soryong dengan tenang menjawab bahwa dia pikir tempat itu semacam tambang emas. Membuatnya bingung. Dalam benaknya, dia percaya itu memang tambang emas yang ingin sekali diungkap oleh Badan Intelijen Nasional. Dia merasa anehnya segar, menyadari perusahaan itu bahkan lebih kotor dari yang dia bayangkan. Malamnya, saat Soryong sedang membersihkan pintu dan rak, Li Wuxin masuk ke dalam ruangan. Bertanya apakah dia sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Soryong sedikit memalingkan wajahnya dan mengiyakan. Li Wuxin berkata dia pasti sudah diberi pengarahan tentang deskripsi pekerjaan secara umum dan bertanya mengapa dia masih di sana. Dia menambahkan bahwa sekeras apapun dia memikirkannya, dia tidak habis pikir dengan keputusannya. Dia pasti sudah mendengar tentang pekerjaan kotor yang mereka tangani, jadi kenapa dia masih berlumuran debu bekerja seperti petugas kebersihan? Soryong menjawab bahwa kebersihan di tempat itu sangat buruk, jadi dia sedang bersih-bersih. Dia melirik Li Wuxin. Berpikir apakah itu bukan jawaban yang dia inginkan. Li Wuxin tampak kesal dengan jawabannya. Mengatakan dia ada di sana untuk membantu operasi ilegal, bukan untuk beres-beres. Dia mengingatkannya bahwa dia seharusnya memasak makanan. Untuk para pria yang merakit senjata yang digunakan untuk menjaga rute perdagangan narkoba, tapi dia bertingkah seolah-olah mereka hanya menyatukan komponen. Jika perlu, orang-orang itu akan menghajar orang lain sampai sekarat. Soryong menjawab bahwa dialah yang memasukkan namanya ke dalam daftar perjalanan dinas sejak awal. Li Wuxin memotongnya, mengatakan bahwa meskipun begitu, dia tetap bersikeras membersihkan tempat yang begitu kotor. Terlihat jelas frustrasi dengan pilihannya.